Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu pemirsa, dan kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tricahyani berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah segera memulai pelaporan berbasis data digital. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja wilayah LPCR Jawa Tengah. Model pelaporan digital tersebut diantaranya adalah Notulenmu dan aplikasi masjid terintegrasi. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau LPCR PWM Jateng menggelar rapat kerja wilayah atau Rakerwil ketiga tahun 2024 di Wonosobo. Rakerwil LPCR pertama telah dilaksanakan di Sragen, kemudian Rakerwil LPCR kedua di Brebes dan tahun 2024 ini dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo. Kehadiran peserta dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah tercatat mencapai 100%. Hal tersebut menurut Ketua LPCR PWM Jawa Tengah Suwarno dinilai sangat menggembirakan. Kegigihan perjuangan LPCR di daerah menyumbangkan nilai peran yang optimal sehingga Jawa Tengah mendapatkan ranking pertama penghargaan juara umum cabang dan ranting award nasional tahun 2023. Untuk tahun 2024, LPCR PWM Jawa Tengah mengirimkan 7 cabang dan 9 ranting sudah melakukan presentasi di tingkat PP Muhammadiyah. Upaya pengembangan cabang dan ranting Muhammadiyah terus dilakukan secara kontinu dan saat ini capaiannya 51/3% dari target jumlah ranting se-Jawa Tengah. Ada beberapa pentajaman program dan kegiatan, diantaranya digitalisasi sistem pelaporan yang bertujuan untuk meningkatkan konsolidasi dan manajemen data di seluruh cabang dan ranting, melalui aplikasi Notulen Digital, aplikasi masjid terintegrasi, dan pemanfaatan data berbasis teknologi informasi. Program LPCR di tingkat ranting, ini salah satunya adalah pertama mengembangkan jumlah ranting. Yang kedua, pemberdayaan ranting-ranting yang sudah ada, karena di Jawa Tengah ini masih banyak ranting-ranting yang tidak aktif. Bagaimana ke depan ranting yang tidak aktif menjadi aktif, terus ranting yang sudah aktif bisa jadi ranting yang unggul, itu jadi prioritas utama. Depan ini kami di LPCR sudah ada pantauan lewat Sicara, ini adalah untuk memantau jumlah perkembangan cabang ranting. Terus kedua adalah ada Notulenmu, ini adalah untuk memantau aktivitas ranting dan cabang dalam berorganisasi. Ini lewat sistem online semua. Jadi semua aktivitas cabang ranting itu harus dilaporkan lewat Notulenmu di sini. Aplikasi tersebut memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pengolahan, serta penyebaran informasi yang akurat dan terkini untuk selalu dilaporkan ke PP Muhammadiyah. Sistem pertemuan cabang dan ranting didokumentasikan secara elektronik. Notulen ini akan tersimpan dalam database terpusat sehingga memudahkan akses dan referensi di masa mendatang. Aplikasi Notulenmu dapat diakses tutorialnya di website lpcr.or.id bagian tutorial Notulenmu. Selain itu, Rakerwil LPCR juga membahas aplikasi masjid terintegrasi yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan kegiatan masjid dan interaksi antar anggota atau jamaah. Memakmurkan masjid menjadi salah satu tren kaderisasi Muhammadiyah seperti telah dilakukan di Kabupaten Wonosobo. Aplikasi masjid terintegrasi dapat mengakses seperti pengumuman kegiatan, pendaftaran anggota, jadwal sholat, donasi online, serta forum diskusi. Pengembangan cabang dan ranting menjadi hal yang utama dan harus kita lakukan bersama. Karena kita tahu bersama, memberdayakan cabang, ranting, kurtum itu membutuhkan strategi yang tepat. Maka kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, kemarin kita sudah mengawali dengan kajian bersama tentang gerakan jamaah dakwah jamaah. Dan ini akan kita tindak lanjuti dengan mengadakan pelatihan bagaimana mengelola gerakan jamaah, dakwah jamaah itu yang nantinya akan menjadi gerakan bersama membangkitkan cabang, ranting, kurtum agar bisa bangkit. Akan kita mulai dengan pelatihan bagaimana mengelola, membentuk inti jamaah yang bisa menggerakkan jamaah dan memberdayakan jamaah itu sendiri.
LPCR juga menekankan pentingnya pemanfaatan data berbasis teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Data yang diperoleh melalui aplikasi dan notulen digital akan digunakan untuk menganalisis tren partisipasi anggota, efektivitas program, serta kebutuhan pengembangan di masing-masing cabang dan ranting. Kegiatan yang diharapkan dilakukan cabang dan ranting secara rutin di masjid, misalnya pengajian rutin yang melibatkan semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Kegiatan sosial seperti bakti sosial, berbagi sembako, Jumat berkah, atau program kesehatan gratis. Melalui langkah-langkah di atas diharapkan masjid dapat menjadi pusat kegiatan cabang dan ranting Muhammadiyah yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitarnya, maka kaderisasi Muhammadiyah berkembang, cabang dan ranting tumbuh dengan seimbang. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Berbagai lomba dalam agenda tahunan ceria Pandu Kuarte Daerah Hizbul Waton Kabupaten Temanggung berlangsung unik, penuh ide kreatif serta menggembirakan. Lomba tersebut digelar di lapangan Kalibanger, Gemawang, Temanggung, menampilkan atraksi budaya yang lucu, inovatif, dan menghebohkan, sehingga membuat nuansa menjadi menyenangkan. Dalam memeriahkan milad ke-112 Muhammadiyah dan Hari Bermuhammadiyah, Keluarga Hizbul Waton Temanggung menyelenggarakan lomba ceria Pandu HW. Kegiatan diikuti 35 sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Temanggung. Masing-masing mengirimkan peserta 2 regu, yaitu regu putra dan regu putri, dengan anggota 10 orang setiap regu. Semuanya terbagi dalam kelompok Pandu HW Atfal, HW Pengenal, dan HW Penghela dari sejumlah 35 sekolah Muhammadiyah. Lomba tersebut bertujuan mendidik anak-anak dengan perlombaan yang positif, kreatif, dan inovatif, sehingga anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang negatif karena terfokus pada kegiatan yang sengaja dibuat menyenangkan dan menggembirakan. Keluarga HW juga mempunyai program kerja untuk periode 2024 hingga 2028. Di antaranya adalah ceria Pandu HW, kegiatan-kegiatan HW yang menggembirakan di Kobilah masing-masing, baik tingkat Atfal di SDMI, kemudian Pengenal di SMP MTS, juga tingkat Penghela di SMA MA SMK. Jenis lombanya meliputi PBB atau baris berbaris, paduan suara, lomba yel-yel, dan pioneering atau tali temali. Penilaian dilakukan oleh juri eksternal maupun internal, yakni TNI Kodam 0706 Temanggung, unsur pembina, dan pelatih di masing-masing Kobilah. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan ceria Pandu HW tahun 2024 untuk seluruh sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Temanggung, mulai dari tingkat SD atau Atfal, SMP, dan SMA, MA. Kemudian perlombaan yang kita selenggarakan hari ini ada 4. Yang pertama adalah lomba PBB, kemudian lomba paduan suara, lomba pioneering atau tali temali, dan lomba yel-yel. Alhamdulillah hari ini diikuti hampir semua sekolah. Dari 36 sekolah hanya ada 1 sekolah yang tidak mengikuti hari ini, sehingga total peserta ada 35 sekolah. Kemudian tujuan yang ingin kita capai dari perlombaan HW ini adalah bagaimana kemudian di masing-masing kobilah atau sekolah itu semua kegiatan ekstra wajib dari pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah ini bisa menyelenggarakan gerakan kepanduan yang nantinya akan membawa peserta didik kita ini menjadi peserta didik yang mandiri, kreatif, dan islami tentunya. Lomba PBB dikemas dengan irama, gerakan, dan ucapan yang dapat membuat penonton tertawa karena kelucuan gerakan maupun ucapannya. Keunikan juga terlihat dalam hal properti, ada atribut mirip akademi militer, tongkat, baret, kostum mirip suku Dayak, wajah ala-ala pasukan perang, dan aneka kostum unik lainnya. Unsur kreativitas budaya juga menjadi aksesoris HW seperti budaya Dayak, Kubro Siswo, budaya Jawa, properti tari merak, dan budaya Indonesia lainnya. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung Makmun Pitoyo menyampaikan lomba ceria Pandu HW merupakan ajang mengasah keterampilan, memupuk integritas, dan menumbuhkan kreativitas, serta meningkatkan disiplin siswa melalui gerakan kepanduan. Kami PDM Kabupaten Temanggung mengapresiasi kegiatan ceria Pandu HW yang diselenggarakan oleh keluarga
Hizbul Wathan Kabupaten Temanggung. Kami berharap bahwa melalui kegiatan ini anak-anak baik yang tingkat atfal, tingkat pengenal maupun penghela muncul rasa cinta terhadap Hizbul Wathan. Mereka berkegiatan penuh ceria dan itu akan menjadikan mereka punya kenangan yang indah semasa mereka belajar. Yang kedua, kami berharap melalui kegiatan ini muncul jiwa keikhlasan, jiwa kemandirian, serta memberikan kontribusi Hizbul Wathan ini pada masyarakat luas terkait dengan berbagai macam persoalan khususnya yang menyangkut anak-anak, baik anak-anak tingkat dasar, menengah, ya, pertama maupun atas, yang saat ini kalau kita melihat cukup banyak dan kompleks ya permasalahannya. Nah, melalui kegiatan ini kami berharap mereka mampu untuk menjadikan dirinya itu bermanfaat, beraktivitas yang positif, sehingga lupa dari hal-hal atau bahkan menghindari dari hal-hal yang negatif. Warga HW Kabupaten Temanggung mempunyai program kerja yang sudah teraplikasikan, diantaranya yaitu pada hari ini melaksanakan ceria Pandu HW yang diikuti oleh tingkat atfal, pengenal, dan penghela seluruh Kabupaten Temanggung. Ini merupakan realisasi program kerja Warda Hizbul Wathan Kabupaten Temanggung periode Muktamar Hizbul Wathan keempat untuk periode 2024-2028. Kemudian Pandu Ceria yang kita laksanakan ini dilaksanakan 2 tahun sekali, yang nanti akan juga disusul tahun depan kemah Pandu HW. Agenda yang dilaksanakan terdekat adalah melaksanakan kepelatihan Jaya Melati 1 untuk pelatih-pelatih Hizbul Wathan di Kabupaten Temanggung. Dari 4 cabang lomba tersebut disediakan trofi kejuaraan untuk juara 1 dan 2 tim putra, juara 1 dan 2 tim putri, seluruhnya berjumlah 24 set trofi. Kemudian disediakan trofi juara umum yang diperebutkan untuk masing-masing tingkat, yaitu HW Atfal, HW Pengenal, dan HW Penghela. Outcome yang diharapkan adalah memberi nuansa yang positif bagi kader-kader Muhammadiyah di amal usaha Muhammadiyah di Qabilah masing-masing, sehingga anak bisa berekspresi dan berkreasi melalui kegiatan kepanduan. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Penggunaan listrik bertenaga matahari dengan sistem pembangkit listrik tenaga surya resmi diluncurkan di kawasan Islamic Center Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Peresmian dilakukan oleh Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais sekaligus memberikan ceramah refleksi Milad ke-112 Muhammadiyah di Pondok Al-Ma'un Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sapuran. Peluncuran pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan Islamic Center Sapuran milik pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM Sapuran menjadi momentum penting dalam serangkaian peringatan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kabupaten Wonosobo. Acara tersebut digelar PCM Sapuran dalam bentuk pengajian umum dengan pembicara Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahlan Rais. Sebelum menyampaikan materi ceramah, Dahlan Rais terlebih dahulu meresmikan penggunaan PLTS berkapasitas 11.000 watt untuk Islamic Center Pondok Al-Ma'un dan menyaksikan peluncuran mobil ambulans oleh Ketua PCM Sapuran. Pengajian umum Dahlan Rais dihadiri 1.500 warga Muhammadiyah dan Aisyah dari berbagai wilayah bagian timur Kabupaten Wonosobo. Di antaranya dari PCM dan PCA Kertek, Sapuran, Pecekelan, dan sekitarnya. Dahlan Rais menegaskan perlunya ungkapan rasa syukur bahwa usia Muhammadiyah 112 tahun merupakan sebuah keberhasilan berorganisasi, sangat layak untuk disyukuri karena tidak banyak organisasi apalagi berbasis keagamaan yang mampu bertahan lebih dari 1 abad, yang terus berkembang dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Dan ini Sapuran luar biasa, ya, pantas untuk menjadi PCM teladan lah, PCM percontohan. Bahkan kita sudah punya lembaga dan sudah mulai banyak bekerja, ya. Misalnya untuk pertanian padi, kita sudah menciptakan beberapa jenis, ya, padi unggul.
kemudian juga untuk lingkungan kita juga telah mulai bergerak ke sana. Jadi insya Allah Muhammadiyah ini komplit mencoba untuk berdakwah di berbagai lini, di berbagai bidang. Memang untuk ekonomi agak tertinggal karena Muhammadiyah selama ini menekuni pendidikan dan kesehatan. Ternyata ekonomi penting juga. Kalau orang miskin kan tidak bisa sekolah. Kalau orang miskin cenderung tidak sehat. Misalnya stunting. Kalau bayi dalam kandungan sampai usia jelang 2 tahun tidak dapat nutrisi atau gizi yang baik, maka nggak mungkin dia akan menjadi anak bangsa yang cerdas, yang pandai. Justru sebaliknya. Jadi 3 hal ini yang harus diutamakan. Selain pendidikan, kesehatan, juga ekonomi. Refleksi Milad ke-112 dapat dilihat pada keberhasilan Muhammadiyah diterima dengan baik di berbagai daerah, termasuk di wilayah mayoritas non-muslim seperti Kupang, Maumere, Papua, dan Sorong. Ini mencerminkan kelenturan gerak organisasi Muhammadiyah yang selalu berlandaskan pada prinsip inklusivitas, kemanusiaan, dan dakwah berkemajuan. Dahlan Rais yakin keberadaan 2 universitas besar di Sorong adalah contoh nyata bagaimana Muhammadiyah tidak hanya menyentuh aspek spiritual masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi besar di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks pengelolaan 165 perguruan tinggi Muhammadiyah, amal usaha Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, hingga berbagai amal usaha lainnya, Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai organisasi yang solid dan mampu meredam berbagai potensi konflik, mulai dari tingkat ranting, cabang, daerah, hingga pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal tersebut menurut Bambang Wen, Ketua PDM Wonosobo, menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh warga Muhammadiyah dan menunjukkan bahwa rahasia keberhasilan Muhammadiyah terletak pada strategi dakwah yang mengedepankan maslahat bersama, bukan eksklusivitas. Strategi dakwah juga tercermin pada peluncuran mobil ambulans PCM Sapuran yang akan menjangkau kebutuhan pelayanan sosial tidak hanya untuk warga Muhammadiyah saja, tetapi seluruh warga masyarakat. Cabang Muhammadiyah Sapuran akan kami ajukan menjadi nominator di dalam event cabang ranting Ubud itu, yaitu tentang cabang, pimpinan cabang. Alhamdulillah pimpinan cabang banyak kolaborasi, banyak inspirasi untuk pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah setiap tahun akan mengadakan CRM Ubud tingkat nasional, cabang ranting Masjid Ubud tingkat nasional. Nah, alhamdulillah tahun ini, tahun 2024, salah satu masjid kami di PCM Mojo Tengah sudah berhasil menjadi juara 2 nasional Masjid Unggulan Muhammadiyah. Insya Allah tahun depan, seperti arahan dari Bapak Dahlan Rais, pimpinan pusat Muhammadiyah. Kenapa kita mengadakan unit ambulan itu? Karena memang di Almangun ini kebetulan dari pengurus itu sudah melakukan kegiatan sosial pengantaran pasien, baik itu kemoterapi dan sebagainya, dan ini sudah kita canangkan sudah agak lama karena ada semangat dari teman-teman. Akhirnya kita berupaya untuk mengadakan unit ambulan. Alhamdulillah kita ada donasi. Kenapa kita berani melakukan ini? Karena ada beberapa teman warga lah dari kita yang siap untuk paling tidak menalangi dulu. Kita ada kelonggaran dana sampai istilahnya 2 tahun untuk cicilan dan sebagian dari donasi. Alhamdulillah. Serangkaian peringatan Milad ke-112 Muhammadiyah di PCM Sapuran yang telah dilaksanakan adalah berbagai lomba untuk santri dalam Festival Ta'awun, Jalan Sehat bagi Masyarakat, Khitanan Masal ke-9, penyaluran sembako untuk 100 penerima, pemeriksaan kesehatan gratis dari RSPKU Wonosobo, workshop diseminasi teknologi pertanian. Pada puncak acara Milad digelorakan pengajian umum Dahlan Rais, peluncuran mobil ambulans, dan peresmian PLTS untuk Islamic Center Pondok Al-Maun. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Lazismu Kota Magelang, Jawa Tengah merealisasi program bakti sosial bersama pemuda Muhammadiyah. Setelah sebelumnya mentasyarufkan 6 program unggulan dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, kali ini menyelenggarakan hitanan massal berkolaborasi dengan SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Bakti sosial dilakukan pemuda Muhammadiyah Kota Magelang dilakukan dalam bentuk sunatan massal serta pemberian oli gratis untuk pengemudi ojol. Sasaran hitanan kali ini sebanyak 11 anak dan 50 driver ojol di Kota Magelang menerima servis dan penggantian oli motor gratis dari SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Manajer Lazismu Kota Magelang Furi Fahriansyah menyampaikan kegiatan ini adalah rangkaian program peduli umat yang telah dituangkan dalam program Lazismu Kota Magelang. Ada 6 program unggulan Lazismu yaitu Peduli Yatim, Peduli Guru Sekolah Muhammadiyah, Beasiswa, Peduli Tunanetra dan Tunarungu, Peduli Masjid dan Kado Ramadan yang ditasyarufkan menjelang Idul Fitri. Sedangkan kegiatan pemuda Muhammadiyah telah diawali dengan pertandingan futsal, dilanjutkan baksos, hitanan massal sekaligus penyampaian hadiah kejuaraan lomba olahraga. Acara ini adalah rangkaian dari peringatan Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-92, yaitu ada acara Pemuda Muhammadiyah Cup futsal, yaitu sudah dilaksanakan 1 bulan yang lalu. Hari ini hanya pemberian hadiah, dan juga ada bakti sosial dalam bentuk sunatan massal serta bagi oli gratis untuk ojol. Sasarannya tentu adalah untuk masyarakat di wilayah Kota Magelang. Ada 11 anak yang ikut sunatan massal dan juga 50 driver ojol di Kota Magelang. Tujuan kegiatan, Pak? Tujuan kegiatan ini tentunya pemuda Muhammadiyah memberikan syiar dakwah agar pemuda Muhammadiyah ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum, tidak hanya untuk Muhammadiyah. Program ini akan menjadi sebuah program yang berkelanjutan karena respon masyarakat sangat bagus, khususnya PDPM atau Pemuda Muhammadiyah Cup ini ada piala bergilir. Dan yang kedua adalah sunatan massal, tentu karena momen Milad Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah itu pada liburan sekolah di bulan Juli, maka kita akan terus nanti ikhtiarkan agar bisa berkelanjutan, termasuk bakti-bakti sosial yang lain, sehingga kegiatan dakwah komunitas binaan Pemuda Muhammadiyah ini nanti bisa berjalan dengan terus-menerus seperti dengan teman-teman ojol. Adanya kegiatan ini tentu menjadi semangat teman-teman Pemuda Muhammadiyah untuk selalu berbuat kebaikan, berbakti kepada umat, dan tentu harapannya Pemuda Muhammadiyah memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya di Kota Magelang dan umumnya di seluruh Jawa Tengah pada umumnya. Program olahraga akan menjadi sebuah program yang berkelanjutan dan pemuda Muhammadiyah menyediakan piala bergilir. Sedangkan sunatan massal dirangkaikan dengan momentum Milad Pemuda Muhammadiyah yang diwarnai berbagai kegiatan sosial di Kota Magelang. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang Rifki Muhammad mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari pemuda Muhammadiyah selaku bagian dari organisasi otonom di lingkungan PDM Kota Magelang. Ia berharap bisa menjadi contoh untuk diikuti oleh ortom-ortom Muhammadiyah yang lain untuk penyelenggaraan kegiatan dengan semarak dan menggembirakan. Program kerja PDM Kota Magelang ke depan masih fokus di amal usaha bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan dan juga di bidang ekonomi. Di bidang pendidikan, PDM sedang terus mengembangkan sekolah-sekolah unggulan. Selain itu, PDM juga tengah menyelesaikan klinik Pratama Ahmad Dahlan dan juga pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Ini di acara Semarak Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-92 ini, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang mengucapkan selamat menyemarakkan Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-92 dengan semangat Fastabiqul Khairat, ya. PDM Kota Magelang juga mensupport kegiatan ini, kegiatan yang cukup semarak, ada kegiatan futsal, kemudian ada pembagian oli gratis dan juga sunatan massal sebagai bagian dari kepedulian ya pada masyarakat dan juga umat Islam di Kota Magelang. Maka tentu
kami di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang juga mengucapkan terima kasih ya atas kontribusi dari pemuda Muhammadiyah selaku bagian dari organisasi otonom di lingkungan PDM Kota Magelang. Ya, program kerja yang ke depan ini kita masih fokus di pendidikan, kemudian di bidang kesehatan dan juga di bidang ekonomi ya, pemberdayaan ekonomi ya. Pendidikan kita sedang terus mengembangkan sekolah-sekolah unggulan yang beberapa waktu dekat ini, insya Allah 6 Juli nanti kita akan launching Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Teladan di Kota Magelang, gedung baru yang kita akan launching. Kemudian kita dalam proses juga menyelesaikan klinik Pratama untuk klinik Pratama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Peduli ojol oleh siswa SMK Muhammadiyah Kota Magelang yaitu penggantian oli motor gratis untuk 50 sepeda motor ojol. Juga dilakukan servis ringan serta konsultasi tentang kesehatan mesin sepeda motor agar nyaman berkendara. SMK Muhammadiyah Kota Magelang mendapatkan penghargaan Kemendikbudristek berupa predikat sebagai SMK Pusat Keunggulan khusus pelaksanaan ruang praktek siswa desain komunikasi visual atau RPS DKV dan kemudian mendapat bantuan pengembangan DKV sebesar 1,6 miliar rupiah berupa bangunan gedung, peralatan ruang praktek RPS DKV dan peningkatan sumber daya manusia. Budi HP memberitakan dari Kota Magelang, Jawa Tengah. PAUD Terpadu Aisyah Firdausi merupakan salah satu amal usaha pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang diminati banyak kalangan masyarakat. Salah satu keberhasilannya juga adanya dukungan Forum Silaturahmi Firdausi yang melakukan pertemuan secara periodik untuk menyelaraskan program-program PAUD dengan orang tua siswa. Pertemuan secara berkala yang dilakukan Forum Silaturahmi Firdausi Aisyah atau FSF Aisyah Wonosobo menjadi media komunikasi antar penyelenggara PAUD Firdausi dengan para orang tua siswa. Melalui forum tersebut, para pengasuh PAUD menjalin hubungan akrab sehingga berbagai rencana kegiatan dan program sekolah dapat ditopang bersama-sama baik segi finansial maupun non-finansial. FSF juga merupakan ajang silaturahmi para orang tua siswa Firdausi, serta media untuk menyamakan langkah dan menyamakan persepsi tentang konsep pembelajaran PAUD terpadu yang akan dilaksanakan ke depan. Secara berkala, PAUD Firdausi menggelar orientasi Ayah Bunda atau biasa disebut Ayah Bunda Hebat sebagai mitra pendidikan PAUD. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ballroom Mutiara Persada Wonosobo, satu lokasi dengan tempat belajar anak-anak. Penanggung jawaban edukatif PAUD Terpadu Aisyah Firdausi Wagiroh Sunarti menyampaikan tagline PAUD Firdausi adalah membentuk generasi roban. Lebih luas dijabarkan dalam misinya yaitu membentuk generasi Islam yang memiliki kecerdasan multiple intelijensi. Dan kepuasan wali murid itu kita lakukan karena kita selalu bekerja sama dalam menjalankan program-program kita, terutama dengan adanya Forum Silaturahmi Firdausi. Dan ini juga kita ciptakan keharmonisan, keakraban, dan seiring sejalan semua program, dan tentunya tak lepas dari hubungan kita dengan pengurus, karena ini merupakan PAUD Terpadu Firdausi Aisyah adalah salah satu sekolah milik daerah, yaitu pimpinan daerah Aisyah Wonosobo. Dan yang paling utama pendidiknya harus solid, karena di mana ketika lembaga itu pendidiknya solid, insya Allah kita akan memajukan bersama-sama. Harapan kami semua di sini untuk ketua terpilih nanti akan bisa melanjutkan estafet dari pengurus yang lama untuk melanjutkan perjuangan dari Forum Silaturahmi Firdausi yang akan membawa Firdausi kepada program-program yang selalu mendukung dari setiap program dari sekolah juga. Jadi untuk inspirasi di sini adalah kami dari FSF yang lama berharap bahwa ketua terpilih nanti akan memberikan sesuatu tersendiri untuk membuat FSF semakin solid, semakin kompak, hubungan antara guru dan murid menjadi semakin lebih akrab. Lembaga pendidikan PAUD Firdausi meliputi kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan tempat kanak-kanak yang kesemuanya dipusatkan di Komplek Perguruan Muhammadiyah, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Wonosobo, Jawa Tengah.
Agenda rutin berkala dilakukan secara periodik maupun agenda khusus jika ada program yang harus dikoordinasikan dengan orang tua siswa. Kegiatan FSF Aisyah diantaranya santapan rohani, studi banding, orientasi kelas dan menyambut tahun pelajaran baru. Ayah Bunda Hebat melibatkan seluruh orang tua anak dari kelompok bermain, TPA, TK maupun PAUD Firdausi Wonosobo, di mana kehadirannya banyak didominasi ibunda-ibunda hebat Firdausi. Hal ini juga senada dengan para pengasuh yang semuanya adalah ustazah-ustazah berpengalaman di bidangnya. Pertemuan Ayah Bunda Hebat PAUD Terpadu Aisyah Firdausi dihadiri pimpinan daerah Aisyah Wonosobo, Majelis Dikdasmen, seluruh ustazah PAUD Firdausi, sekaligus ajang musyawarah program-program FSF dalam mewujudkan peran mendukung proses pendidikan di PAUD Aisyah Firdausi. Nah, saya sebagai salah satu pengurusnya, kami hanya berharap bahwa PAUD Firdausi Aisyah ini semakin berkemajuan, siswanya itu semakin banyak, kemudian guru-gurunya itu bisa memberikan contoh bagi anak-anaknya. Kemudian yang kami banggakan juga bahwa di PAUD Firdausi Aisyah ini ada forum silaturahmi Firdausi yang mana ini sangat membantu kami di dalam kegiatan-kegiatan. Kami salut bahwa ibu-ibu forum yang tergabung dalam forum silaturahmi Firdausi ini sangat antusias untuk ikut menunjang program-program yang dicanangkan oleh PAUD Firdausi Aisyah. Amal usaha Aisyah untuk di Kabupaten Wonosobo yang mendukung di dalam pendidikan ini ada PAUD ya. PAUD itu ada kelompok bermain, kemudian ada TK, kemudian juga ada tempat penitipan anak, kemudian ada TPK. Untuk apresiasi terhadap PAUD Firdausi, Firdausi merupakan PAUD yang terpadu yang nitipnya pimpinan daerah Aisyah. Apresiasi dari kami selaku pimpinan majelis di PAUD Dasmen ini sangat luar biasa. Apalagi dengan kegiatan ini, kegiatan orientasi untuk Ayah Bunda Hebat, ini merupakan kegiatan yang bisa dijadikan sebagai sarana awal untuk bisa menyamakan persepsi visinya orang tua bersama dengan teman-teman yang ada di pendidik di PAUD Firdausi. PAUD Terpadu Aisyah Firdausi merupakan amal usaha Aisyah Wonosobo yang diharapkan terus berkembang sebagai salah satu pendukung upaya memajukan Wonosobo dan mencerahkan pendidikan Islam berkemajuan. Saat ini terus merintis pengembangan kegiatan dan menjaring minat para orang tua hebat untuk memasukkan anaknya di PAUD Muhammadiyah. Jumlah peserta didik PAUD mencapai lebih dari 100 anak, terbagi dalam kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Pada setiap pertemuan FSF, para siswa juga menampilkan bakat seni untuk mengisi panggung persembahan bersama seluruh ustazahnya. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Setelah mencapai beberapa hal di tahun 2024, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah mengawali tahun 2025 dengan menggelar rapat koordinasi bersama unsur pembantu pimpinan untuk menuju Muhammadiyah Jawa Tengah yang unggul dan berkemajuan. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng memulai tahun 2025 dengan langkah strategis dalam rangka menindaklanjuti keputusan musyawarah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau Mushpimwil Muhammadiyah Jateng di Kota Surakarta. PWM Jateng menggelar rapat koordinasi atau rakor bersama unsur pembantu pimpinan atau UPP di Aula Gedung Kuliah Bersama 2 Universitas Muhammadiyah Semarang. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota PWM Jateng, pimpinan majelis, lembaga serta biro PWM Jateng. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara PWM dan UPP dalam mengawal pelaksanaan program yang berorientasi pada kemajuan Muhammadiyah di Jateng. Rakor ini membahas beberapa hal, diantaranya penjelasan tanfidz dan teknis pelaksanaan keputusan Mushpimwil, pedoman keuangan PP Muhammadiyah beserta aplikasi teknisnya di PWM, hingga penyusunan program kerja dan rencana anggaran belanja atau RAB PWM Jateng untuk 1 tahun ke depan. Rakor dimulai dengan penyerahan bantuan sepeda dari Bank Jateng Syariah kepada Panti Asuhan Muhammadiyah, kemudian sosialisasi dan penyerahan hibah dari Cordova Apartment sebesar 50 juta rupiah berupa 6 kali pemakaian ballroom, 50 voucher free stay dan breakfast selama 1 tahun, serta penyerahan infak dari PT Temanggung Hijau Lestari sebesar 90 juta rupiah.
Dengan terlaksananya rakor ini, UPP PWM Jateng khususnya Majelis Tablik memiliki gambaran program kerja untuk 1 tahun ke depan. Ali Trigiatno selaku Ketua Majelis Tablik PWM Jateng ke depan akan mengupayakan 2 program utamanya, yakni kuantitas dan kualitas mubalik Muhammadiyah, serta menyukseskan sekolah tablik yang telah berjalan 1 tahun. Terkait dengan keuangan tadi, ya, harapan kami ke depannya keuangan juga bisa ditingkatkan baik secara nominal, dan tadi memang sudah dijelaskan ada peningkatan, dan bagi kami tentu juga harus lebih amanah, lebih efisien, lebih efektif, karena pada dasarnya ya, sekecil apapun penggunaan uang harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Harapan dengan model seperti tadi insya Allah bisa lebih baik dan bisa memudahkan kami sekaligus menyemangati kami untuk mewujudkan program-program yang sudah kita canangkan. Ketua PWM Jateng Tafsir berterima kasih kepada seluruh UPP yang telah merealisasikan program-program unggulan seperti pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah, sekolah tablik, sekolah dan madrasah unggul, rumah sakit unggul, hingga Zizka terintegrasi dan lain sebagainya. Bagaimana kita membangun komunikasi dan sosialisasi program PWM Jawa Tengah dengan majelis lembaga dan biro untuk 1 tahun ke depan. Karena setelah musyawarah pimpinan wilayah, kita tindak lanjuti dengan rakor dan raker. Bagaimana lebih detail melaksanakan program-program 1 tahun ke depan. Semoga pertemuan ini semuanya saling memahami sehingga berada pada satu visi misi bagaimana setahun ke depan di 2025 Muhammadiyah Jawa Tengah beserta seluruh komponennya untuk membangun Muhammadiyah Jawa Tengah yang unggul berkemajuan. Di sesi akhir rakor dilaksanakan penandatangan MOU antara PWM Jateng dengan PT Choice terkait produksi biskuit cahaya. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.